Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bebas mengunjungi masjid dimanapun itu. Tidak seperti di gereja, lain denominasi, lain cara bernyanyinya. Islam memiliki tata cara ibadah sholat yang sama untuk dapat disebut Islam. Banyak kesempatan bagi kita untuk menjangkau saudara-saudari sesama muslim. Tetapi Islam termasuk agama yang paling sering disalahpahami oleh orang-orang yang non-Islam. Dan Islam adalah agama yang paling sering difitnah di dunia. Karena dunia takut dengan syariah. Syariah Islam dianggap membatasi kebebasan manusia. Itulah nafsu. Nafsu manusia kepingin yang serba bebas, yang penting puas. Orang-orang barat menghasut orang lain agar takut kepada muslim dan Islam. Siapa yang takut berarti dia bodoh tentang Islam. Dia menggunakan otaknya hanya pada bagian reptil dari organ otak. Ketika merasa terancam, otak tidak memiliki akses ke fungsi-fungsi yang lebih kompleks dari seluruh tubuh dan diri kita, ke seluruh pengetahuan yang pernah dipelajari, ke seluruh keberadaan diri pribadi. Yang terjadi adalah malah pasrah berada dalam wawasan pemikiran yang sempit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Islam itu sebenarnya agama yang praktis. Jika Anda mencari wawasan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, bagaimana menjadi orang yang baik, Islam menawarkan permata yang indah untuk Anda. Sebagai contoh, Islam mengajak manusia untuk peduli. Peduli pada apa hal terpenting dalam hidup. Untuk meluruskan prioritas hidup, bertanya tentang apa manfaatnya. Barang-barang atau benda, uang atau kekuasaan, nama baik, keluarga atau cinta untuk melayani, kesetiaan, kasih sayang atau kesenian, keindahan, apa manfaatnya dalam hidup kita. Jika kita tidak punya apa-apa hari ini, cukup terimalah satu pertanyaan ini. Lalu silahkan menjalani kehidupan. Apa manfaatnya bagi Anda? Apa manfaatnya? Jika tidak tahu jawabannya, cari tahu. Apa manfaatnya? Apa yang paling penting? Islam memberi jawaban yang jelas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Dan Muhammad adalah Rasulnya, utusannya, untuk memberi bimbingan atau petunjuk pengajaran. Ketika kita mendapat kejelasan tentang hal yang paling penting itu, kita jadi tahu apa yang terpenting, apa yang kita lakukan, apa manfaatnya. Ternyata selama ini kita terjebak dalam gangguan-gangguan. Kita tertarik ke sana kemari, lalu kita lupa. Apa yang akan kamu lakukan dalam kehidupanmu yang liar dan bebas? Semuanya akhirnya terbuang sia-sia. Akan tiba masanya kita perlu menekan tombol reset dalam kehidupan. Kembali ke kolbu, kembali ke dalam hati, kembali merenungkan mengapa kita berada di bumi ini. Apa yang kita ketahui sebagai yang sungguh-sungguh penting, memeriksa memori-memori tentang apa yang membuat hari terasa sia-sia. Memeriksa pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bagi umat Islam, ada sholat sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagai yang terpenting. Rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Menekan tombol reset itu, agar secara teratur kembali ke pusat. Mengingat apa yang benar-benar penting. Bukan sekedar aktivitas kepala yang menunduk, tapi aktivitas seluruh tubuh yang bergerak.
lentur bagaikan bermeditasi 17 kali dalam sehari. Dilakukan ke arah Makkah yang Ka'bahnya telah dibangun oleh Adam, manusia pertama sejak menginjakkan kaki di bumi. Orang yang sholat menekan tombol reset itu untuk kembali kepada diri, mendengar suara kolbu, hati, jiwa, suara yang kecil dan pelan untuk kembali ke yang paling penting. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita juga diingatkan untuk selalu peduli terhadap orang-orang yang tidak beruntung. Berulang kali dalam Al-Quran dikatakan, hendaklah kamu peduli kepada para janda dan anak yatim. Apa yang akan terjadi jika di dalam masyarakat terdapat ketidakseimbangan, di mana ada sebagian orang yang punya apa saja, ada pula yang hampir-hampir tidak punya apa-apa? Apa yang akan terjadi? Kurangnya makan, nutrisi, kurangnya perawatan kesehatan, kebersihan, kesempatan pendidikan, yang ada malah ancaman penyakit. Ketika tidak ada yang bisa diharapkan, mungkin muncul pilihan untuk melakukan tindakan kriminal, di mana orang-orang yang selalu punya. Keserakahan adalah kebangkrutan spiritual. Kita tidak akan bisa merasakan hati yang sentosa apabila dikelilingi oleh banyak masalah. Itu menciptakan ketidakstabilan. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan jenius mengajak kita untuk mari kita kembalikan keseimbangannya. Mari kita bersedekah, bermurah hati, dan ini menjadi rukun Islam yang ketiga, zakat, kedermawanan hati. Dalam segala hal, kita diajak untuk berhenti sejenak dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kita adalah makhluk terbiasa. Terbiasa ini, terbiasa itu. Kebiasaan memberi kita kekuatan dan pergerakan dalam menjalani tujuan hidup. Kebiasaan bisa membentuk integritas, bahkan bisa pula menjatuhkan. Apa yang kita dapat dari kebiasaan kita? Teh dengan gula, alkohol atau obat, seks, belanja online atau belanja ke mall, handphone atau tablet, bergosip atau nonton TV, merokok, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita semua terperangkap dalam kebiasaan-kebiasaan. Berguna atau tidak berguna, kita sudah berada di dalamnya. Apakah itu kecanduan? Kita nyaris tidak bisa berhenti melakukannya. Walaupun berulang kali di lubuk hati yang paling dalam, suara jiwa mengajak agar hidup harus menjadi berharga dan berarti. Hidup harus memiliki tujuan yang baik. Istirahat. Beristirahat dari kebiasaan-kebiasaan. Lalu kita akan melihat siapa yang telah memegang kendali. Siapa yang telah memimpin hidup kita. Kita kembali duduk sebagai sopir pemegang kemudi di dalam kehidupan. Orang lain juga begitu, terpenjara dalam kebiasaan, terkungkung dalam kecanduan. Lalu tiba-tiba Islam datang dengan ajakan puasa. Puasa tidak hanya dari makanan, puasa juga dari segala kelakuan. Kita diajak istirahat dari kebiasaan-kebiasaan kita. Bahkan Al-Quran menyatakan puasa itu baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Terlalu banyak zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Makanan bahkan menjadi sampah. Kita menjadi kurang menghargai kecantikan diri sendiri. Puasa membuat lapar. Yang rasa lapar itu tidak lagi hanya teori di kepala. Kita munculkan rasa, perasaan, momen, kesan. Kita ketika melihat ada pengemis atau gelandangan lewat di jalan. Itu bukan teori. Kita sendiri sudah merasakan bagaimana jadi orang lapar. Karena kita puasa. Kita diajak menjadi orang yang sulit menutup mata lalu berjalan melewatinya. Puasa, rukun Islam yang mengajak kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Keluar dari kecanduan. Istirahat. Istirahat dari posisi kita selama ini. Kalau mau pergi, silakan pergi. Dengan tujuan yang pasti.
Ada ruang-ruang lain di luar ruangan kita. Ada ruang angkasa yang sakral. Melihat bagaimana orang-orang yang hebat pernah berjalan melintasi bumi ini, lalu memberkati. Napas, pikiran dan tindakan hadir untuk mengambil keputusan tentang apa yang suci bagi diri dan kehidupan. Tanah yang kosong kita jadikan sakral ketika kita membangun tempat ibadah di atasnya. Begitu pula di tempat lain, di lokasi lain, di tanah yang lain. Dengan tenaga, usaha, dan cinta, bumi ini menjadi tempat yang sakral, yang penuh berkat. Bisa pula menjadi tempat yang penuh kutukan. Kita mengubahnya ketika kita datang dengan tujuan tertentu. Apa yang terjadi saat kita pergi? Kita meninggalkan tempat-tempat kebiasaan kita. Kita keluar karena punya tujuan. Kita membiarkan diri kita terbuka dengan peristiwa-peristiwa baru, kejadian-kejadian baru, kemungkinan. Kita berinteraksi dengan sesuatu yang bisa sama, bisa pula berbeda. Kita melihat kehidupan kita, lalu berpikir, mengapa saya melakukan ini? Kita akan merasa segar jika mendapat nilai-nilai atau pengalaman yang baru. Pengalaman membuat kita paham tentang bagaimana sesuatu itu menjadi sakral, suci, atau menjadi kotor, terkutuk. Semua gara-gara tindakan kita. Bumi tetap bumi, dunia akan tetap menjadi dunia. Apa satu hal yang penting dalam hidup ini? Tekan tombol reset secara teratur agar kita kembali ke tujuan kita, yaitu apa yang paling bermanfaat, apa yang paling penting. Kembalikan kesucian diri yang tidak terkotori dengan kecanduan dan kebiasaan. Aktivitas puasa mengembangkan kebiasaan yang bermanfaat, yang mengangkat kita ke sisi yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.